Nah, terjadinya kan sekarang. Karena bahan bakarnya sudah komplit. Bahan bakarnya neraka di sisi Allah itu adalah berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni jiwa yang mati. Jiwa yang mati kesadarannya di dalam iman kepada Tuhannya, karena yang diimani di dalam hatinya yakni setan yang terkutuk, yakni hawa nafsu kita sendiri. Mohon maaf. Memang selama ini di hati kita meyakini bahwa tiada yang wujud di alam semesta ini, tiada yang wujud di alam semesta hati kita sendiri selama ini adalah selain diri kita sendiri. Diri kita sendirilah, hawa nafsu kita sendirilah yang selama ini wujud. Selama ini di hati kita mengakui bahwa yang hidup itu bukan Allah, yang wujud itu bukan Allah, yang berkuasa itu bukan Allah, yang punya kehendak daya upaya itu bukan Allah, yang punya ilmu itu bukan Allah, yang bisa melihat, mendengar dan berkata-kata itu bukan Allah. Tapi hawa nafsu kita sendiri yang selama ini merampas singgasananya Allah di hati ini. Inilah kenyataan setan yang terkutuk itu. Jadi apa yang kita baca selama ini muspro, tak ada gunanya, karena hati kita tak ada iman. Imannya hanya kata-katanya, imannya hanya ikut-ikutan, sholatnya hanya ikut-ikutan, ibadahnya hanya ikut-ikutan, rukun Islamnya juga hanya ikut-ikutan. Belum jadi mu'allaf di sisi Allah. Mu'allafnya hanya di sisi makhluk. Jadi itulah kenyataan keberadaan singgasana kerajaan setan yang terkutuk itu, yang selama ini menyesatkan hati kita di dalam singgasana hati ini kepada Tuhan pencipta diri manusia kita selama ini. Nyata bukan? Coba buka hati kita. Iqra kitabak ya Muhammad. Bacalah kitabmu. Bacalah dirimu. Kata Nabi Muhammad, saya tidak bisa membaca. Ma'ana biqari. Saya tidak membaca. Dengan apa saya harus membaca? Terus Jibril melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dirimu dengan
zat Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Jadi manusia, jadi hawa nafsu selamanya takkan bisa membaca dirinya sendiri. Karena dirinya sendiri sudah angkuh, sudah sombong, sudah merasa tahu, sudah merasa lebih tahu tentang Tuhan. Sama ini kan hawa nafsu selalu menyesatkan kita kepada Allah. Karena selama ini hawa nafsu pura-pura tahu Tuhan. Padahal setan yang terkutuk ini menyesatkan hati kita kepada Tuhan. Seolah-olah hawa nafsu, seolah-olah kita selama ini sudah sangat amat puas dengan apa yang kita kerjakan. Sudah amat puas dengan solat-solat kita yang tidak ketinggalan di dalam sehari semalam 5 waktu. Seolah-olah kita sudah sangat puas dengan amal-amal yang sudah kita lakukan. Dengan zikir-zikir yang kita lakukan, kita sudah amat puas di dalamnya. Maka hawa nafsu angkuh bila ada peringatan dari Allah, angkuh. Karena sudah dibelenggu oleh setan yang terkutuk, yang selama ini dituhaninya. Jadi bila mendengar tentang babakan ilmu tauhid, mayoritas hawa nafsu ini angkuh, sombong. Maka terkadang disesat-sesatkanlah, dikafir-kafirkanlah orang-orang yang mengajarkan ketuhanan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu menyesat-nyesatkan mereka. Hawa nafsu mengkafir-kafirkan mereka. Hawa nafsu memurtad-murtadkan mereka yang sedang mengkaji ilmu tauhid. Karena hawa nafsu sudah penuh sesak dengan kebudayaan sholat dan ibadah secara badaniah saja, sedang hatinya, sedang jiwanya mati kesadarannya di dalam bertuhan. Jadi memang selayaknya lah orang-orang yang hanya membangun raga ini tidak mau mempelajari babakan jiwa, karena ia sudah melihat bahwa raga-raganya sudah ibadah, raga-raganya sudah sholat, raga-raganya sudah berilmu tinggi, jadi sudah tidak butuh lagi Tuhan. Karena hawa nafsunya lebih ia tuhankan daripada Allah pencipta dirinya. Karena manusia sudah merupai Allah. Karena manusia sudah merasa mampu mendalangi dirinya sendiri daripada didalangi oleh Allah pencipta dirinya. Dan selama ini kita merasa di dalam hati kita lebih wujud, lebih nyata daripada Allah. Betul tidak? Berarti yang jadi Tuhan itu siapa? Allah kah ataukah diri kita selama ini di hati kita? Nanti kita buktikan yang wujud itu siapa? Diri manusia kitakah atau Allah? La ilaha illallah ataukah la ilaha
illa ana. Akulah yang ada. Akulah Tuhan. Ini kata hawa nafsu. Yang tidak bertuhan. Yang hatinya tidak bertauhid. Yang hatinya tidak beriman. Melainkan mentuhankan diri hawa nafsunya sendiri di hatinya. Coba yang ada, coba yang hadir, coba yang khudur di hati kita selama ini siapa? Allah kah atau diri kita?